Halo, selamat datang di pendampingan kegiatan Migrant Workers Empowerment Advanced Online Employment Training Programs. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan aplikasi Microsoft dalam membantu kita semua untuk menulis dokumen, menganalisis data, serta membuat file presentasi. Tak perlu berlama-lama, izinkan saya, Rati Aryatinirum, untuk memperkenalkan materi kita yang sangat luar biasa ini. Baiklah, inilah CV dari Bapak Muhammad Aldo Setiawan, SSI, MSc. Untuk background pendidikannya, beliau lulusan dari Universitas Indonesia untuk S1 dengan major Physics Instrumentation. Kemudian untuk S2, beliau lulus dari University of Leeds dengan major in Mechatronics and Robotics Engineering. Untuk professional experience, ini sangat banyak sekali. Untuk professional experience dari Bapak Muhammad Aldo Setiawan, di tahun 2020, beliau merupakan design engineer at Imprex Ltd. Kemudian di 2019 sampai 2020, beliau adalah engineer at University of Leeds Mechanical Engineering Robotics Laboratory. Di tahun 2017 sampai 2018, beliau adalah lead engineer at Parts Group, dan di tahun 2014 sampai 2017, beliau adalah lead engineer at CRIM atau Center for Robotics and Intelligence Machine. Baiklah, tak perlu lama-lama, mari kita sambut. Ini dia Bapak Muhammad Aldo Setiawan, SSI MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelum kita mempelajari Microsoft Word secara praktek, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu ya terkait apa sih itu Microsoft Word. Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu Microsoft Word. Orang mungkin ada yang bilang ngetik komputer ya, tapi sebetulnya kita menggunakan sebuah software atau aplikasi atau perangkat lunak ya yang disebut dengan Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya untuk membuat, mengedit dan mencetak sebuah tulisan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Jadi Microsoft Word ini dikembangkan sudah cukup lama ya dari Microsoft, dikembangkan oleh uh, Microsoft atau Bill Gates ya. Fungsi utamanya yaitu membuat dokumen, ya, mengedit dokumen, bisa juga mencetak dokumen. Intinya Microsoft Word ini digunakan untuk membuat suatu tulisan, membuat suatu karya tulis baik berupa surat, baik berupa buku, apapun itu ya yang berisi tulisan. Ya. Walaupun memiliki banyak fungsi lain, walaupun tidak hanya tulisan, mungkin bisa diisi dengan tabel, gambar ya dan lain-lain. Oke, apabila kita membuka Microsoft Word, ya, yang kita lihat seperti ini ya. Jadi ada di sini ada file ya. Mungkin kita belajar dulu bagaimana itu menu dasar dari Microsoft Word. Bagaimana sih cara kita membuka file di Microsoft Word? Kita tinggal klik open ini ya. Di sini ada klik open. Nah, di sini kita bisa lihat dari mana kita ingin ambil filenya. Mungkin kita bisa browse di sini ya, browse. Lalu kita bisa buka data yang ingin kita ambil ya, sesuai di mana lokasi file tersebut. Oke, lalu bisa juga kita membuat baru dokumen. Nah, seperti ini. Di sini ada berbagai macam template ya, atau berbagai macam model yang sudah di generate, yang sudah dibuat oleh Microsoft Word. Jadi tinggal kita ikuti, tapi kita bisa juga membuat dari blank dokumen ya. Jadi betul-betul kosong. Oke. Setelah kita membuat file baru ya, kita bisa mengetik ya. Kita bisa mengetik. Sebetulnya as simple as that. Jadi kita bisa ketik di sini apa yang ingin kita tulis. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ya, di sini kita ketik K ya keluar K, S keluar S ya, sesuai dengan apa yang kita ketik. Ya, kita pencet enter, dia akan menunjukkan ke baris yang baru ya. Kita pencet tab,
dia akan melangkahi beberapa spasi. Kita pencet spasi, yaitu satu spasi yang kita berikan. Jadi mirip sekali dengan mesin ketik zaman dahulu kala ya. Jadi ada shift, ada tab ya, ada caps lock, itu sama ya. Jadi kalau kita pencet caps lock itu juga jadi huruf besar semua. Kalau misalnya kita pencet shift sambil dengan klik ketik huruf ya, dia juga akan huruf besar juga ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai juga Bapak Ibu bisa belajar mengetik 10 jari. Nanti mungkin saya akan jelaskan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, ya, mungkin saya ingin sedikit mengenalkan apa itu fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Oke. Di sini kita kalau misalnya Bapak Ibu merasa terlalu kecil tulisannya, itu kita bisa uh, ubah ya pengaturan zoom-nya, kita bisa perbesar ya. Cara perbesar dan perkecilnya itu gampang sekali, tinggal pencet Control sekaligus scroll ya, scroll up, scroll down sekaligus pencet Control. Nah, di sini jadi terlihat lebih besar tulisannya. Oke, di bagian sini Bapak Ibu bisa melihat ada tulisan font ya. Ini ada font. Font itu untuk mengatur bagaimana jenis hurufnya yang digunakan. Di sini kita bisa memilih ada berbagai macam jenis font yang bisa kita pilih. Jadi jenis gaya tulisannya itu seperti apa, ya. Kita bisa cek di sini. Lalu kita juga bisa atur ukuran ya, ukuran dari font tersebut. Contoh ya, saya membuat contoh tulisan ya. Contoh tulisan berikut ini. Nah, apabila kita ingin merubah font, kita bisa blok ya seperti ini. Kita bisa blok seperti ini, lalu kita ganti fontnya. Nah, seperti itu ya. Ini standar sekali ya. Ini salah satu uh, fitur basic dari Microsoft Word sejak dahulu kala ya. Kita bisa mengubah-ubah font. Jadi berbeda ya dengan mesin tik. Lalu kita juga bisa ubah ukurannya. Ubah ukurannya kita klik ini ada font size. Ukuran fontnya kita bisa atur mau ukurannya berapa ya. Ini seperti ini ya. Atau kalau misalnya ingin cara cepat, kita bisa klik ini ya. Ini mengecilkan font, ini memperbesar font, ukuran font ya. Atau misalnya bisa juga Control Shift lebih kecil ya, atau Control Shift lebih besar dari ya. Control Shift tanda lebih kecil dari atau Control Shift lebih besar dari itu juga bisa. Lalu selain kita bisa mengubah tulisan, kita juga bisa mengubah bentuknya ya, bentuk bukan bentuk ya. Jadi ketebalannya. Ketebalannya kita bisa ubah menjadi bold ya. Biasanya dengan pencet Ctrl B, atau kita ingin mengubah menjadi jenis italic ya, jadi miring, atau ada underline ya. Itu juga bisa. Nah, di sini kita juga bisa ubah warnanya. Warnanya kita mau ubah menjadi misalnya warna hijau seperti itu ya. Ini tinggal kita klik di sini ya. Ini untuk mengubah warna. Tapi jangan lupa untuk drag dulu ya. Memblok dulu ini kita klik tekan klik kiri lalu ditekan akan seperti ini ya. Lalu kita bisa ganti ukuran ganti warnanya. Ini mau kuning, merah, hijau gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita ubah jadi warna ini ya. Nah, seperti ini misalnya saya pilih salah satu warna ya. Maka selanjutnya yang diketik akan berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih. Oke. Apabila kita blok lagi tulisannya, lalu kita pilih ini, yang disebut text highlight color ya. Ini kita bisa memberikan highlight seperti kita stabilo, seperti itu ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur, ini salah satu contoh aja, mungkin tidak bisa semuanya, tapi kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa secara otodidak ya mencoba-coba sendiri. Bila kita menggunakan fitur ini apa yang terjadi, bila kita menggunakan fitur ini apa yang terjadi, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu setelah font itu ada yang disebut dengan styles. Oke.
Nah, styles ini kita bisa menyimpan ya. Jadi kita menyimpan berbagai macam jenis uh, ini aturan penulisan atau format penulisan. Ini ada berbagai macam styles ya. Misalnya ini heading satu, heading satu itu biasanya untuk judul ya, judul utama ya. Judul, misalnya kita tulis judul ya, judul satu itu kita klik sini. Nah, ini jadi heading satu. Misalnya ini subjudul ya, kita mau tulis subjudul seperti ini. Kita blok, lalu kita jadikan heading 2 ya. Kita juga bisa ketik lagi misalnya topik ya, topik subjudul seperti ini. Ini heading 3. Maksudnya apa? Ini jadi ada tingkatannya ya, tingkatan dari format tulisan tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini biasanya kalau ingin kita menulis tulisan terus ada bagiannya, babnya, bab 1, lalu kita tulis, ketik, lalu uh, isinya apa? Ada subjudulnya dan di sini ada topiknya, subjudul seperti itu ya. Nah, ini kita sehingga bisa setting langsung. Yang bagian judul itu kita langsung bisa blok lalu kita jadikan judul seperti itu ya. Ini bisa kita atur juga, kita bisa modify bagaimana sih pengaturan fontnya, warnanya apa, tebalannya berapa, seperti itu ya. Atau spasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu cara penggunaan style ini juga sangat membantu ya, karena kalau misalnya kita sudah pakai style heading 1, 2, 3 seperti ini, isi di sini ya kita arahkan kursor di sini di tempat yang kosong, kita klik table of contents, lalu kita pilih nih daftar isi otomatis berdasarkan heading yang kita buat. Nah, seperti ini ada judul, subjudul, topik, subjudul. Ini kalau misalnya kita pindahkan ya di halaman baru ya, seperti itu ya. Ini ada subjudul ya. Seperti ini. Lalu topik dari subjudulnya, ini kita pindahkan juga di halaman baru misalnya seperti itu ya. Nanti dia akan menyesuaikan ya, kita tinggal update table, update entire table. Nah, dia akan menyesuaikan halamannya. Ini salah satu ya, mungkin saya nggak bisa menjelaskan semua, tapi kira-kira seperti ini ya. Bagaimana kita bisa dengan sangat mudah menggunakan Microsoft Word untuk membuat tulisan-tulisan yang kira-kira rumit gitu ya. Ada lagi informasi tambahan untuk Bapak atau Ibu yang ingin meningkatkan skills dalam mengetik ya, kita bisa menggunakan website yang gratis ya, yang ada yang bisa kita cari di internet. Nih salah satunya adalah Typing Academy, di mana di sini kita bisa berlatih untuk mengetik 10 jari. Seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, bahwa mengetik 10 jari itu sangat penting ya. Jadi terutama untuk dalam menulis di Microsoft Word ya, di mana kita menggunakan layout keyboard yang berbentuk QWERTY. Nah, di sini kalau misalnya kita klik contoh ya, kita cari Typing Academy. Ya, nah di sini, nah ini adalah salah satu website di mana kita bisa berlatih untuk mengetik 10 jari ya. Kalau kita klik di sini typing practice ya. Sini ada best position. Nah, di bagian bawah ini terlihat ya bagaimana jari-jari kita yang tepat ya. Misalnya warna orange di sini, warna kuning di sini berarti jari kelingking yang mengetik, warna merah di sini jari manis kiri ya, warna hijau ini jari tengah, biru jari telunjuk dan seterusnya disesuaikan dengan gambar di bawah ini ya. Sehingga kita di sini bisa menempatkan jari kita sesuai dengan bagaimana metode mengetik 10 jari itu yang benar seperti itu. Ini kita bisa coba nih, ada salah satu latihannya ini, kita tinggal mengikuti saja ya apa yang harus diketik. Tapi kita harus mengetik sesuai dengan jari-jari yang memang
anjurkan untuk mengetik simbol-simbol tertentu. Contoh seperti itu tadi ya. Ini kalau misalnya ini kita continue dan di sini kita bisa berlatih terus ya. Seperti ini ya. DDD. Ini saya salah nih ya. Ya seperti yang mana nih. Ini saya sudah mengetik sesuai dengan alokasi jari yang benar untuk mengetik 10 jari. Ya. Itu saja kira-kira tips tambahan untuk Microsoft Word. Kita berlanjut ke Microsoft Excel ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan program untuk mengolah data berupa angka. Kalau sebelumnya itu Microsoft Word itu berupa kata-kata ya, Word. Kalau Excel ini berupa angka. Yang memang awalnya itu sebetulnya seperti kalkulator ya. Awalnya kalkulator. Nah, kegunaannya untuk apa sih Microsoft Excel ini? Ya, untuk mengolah dan menyimpan data, membuat grafik, diagram dari data yang kita masukkan, untuk perhitungan statistika, aritmatika, dan lain-lain ya. Dan juga bisa analisa data untuk merekap keuangan, bahkan keuangan rumah tangga itu sangat useful menggunakan Excel. Atau kita ingin ada database secara sederhana gitu ya, kita seperti data nomor telepon, data alamat dari suatu kumpulan data, misalnya data ini apa sih, data pribadi dari perseorangan misalnya gitu ya. Nah, dalam kurun waktu tertentu itu Microsoft Excel itu berubah terus ya, walaupun memang sebetulnya mirip-mirip dari 2007, 2010, 2013 gitu ya. Tapi jika Anda masih menggunakan versi yang lama pun masih bisa ya. Karena memang hampir mirip, cuma agak ada perbedaan di beberapa tempat. Tapi untuk fitur-fitur utamanya itu masih sama ya. Nah, Excel itu sebetulnya kalau secara sejarah itu memang sudah cukup lama ya. Jadi dulu ada dimulai dari Lotus ya. Di Macintosh itu ada Lotus hingga sampai saat ini Excel itu digunakan ya memasuki uh, oke okay. Oke, berikut ini kalau misalnya kita buka Microsoft Excel ya, berikut ini adalah Microsoft Excel ya. Microsoft Excel dan ini merupakan tampilan dasar dari Microsoft Excel. Jadi bagian atasnya ini bagian font dan alignment ini mirip seperti Microsoft Word, hanya saja di beberapa bagian lainnya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini berbeda dengan Microsoft Word di mana Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Ini ke bawah disebut dengan kolom dan ini menyamping ke kanan disebut dengan baris. Dan di sini ada anotasinya ya. Jadi karena tiap kolom dan baris tiap kotak itu memiliki alamat masing-masing. Di sini kita bisa lihat di sini A1, ini B1. Kalau misalnya di sini A1, kalau ke bawah itu A2, A3, A4 dan seterusnya. Yang kolom kanan itu B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa meletakkan berbagai data. Contoh ya, saya ingin menaruh data angka berupa 20 misalnya seperti itu ya. Di sini saya ingin taruh angka 50. Gitu. Di sini saya bisa jumlahkan antara 20 dan 50 sehingga jadi angka 70. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat ya, Microsoft Excel ini bagaimana sih cara membuka filenya? Ya, kalau misalnya kita hapus. Oke, bagaimana sih cara membuka file untuk Microsoft Excel? Hampir sama seperti Microsoft Word ya, kita tinggal klik New di sini untuk membuat file baru.
Ya, di sini ada beberapa template yang mungkin nanti bisa kita coba ya. Nah, kalau misalnya kita klik new, kita membuat file baru, tapi kalau di sini klik open ya kita bisa membuka data yang sebelumnya sudah kita pernah buat ya, atau data dari komputer lain atau data kiriman dari orang lain seperti itu. Nah, ini kita bisa klik new blank workbook ya. Maka yang muncul seperti ini ya, tampilan dasarnya, tampilan awalnya. Sama seperti Word, ini font ini untuk mengatur ukuran dan gaya penulisan, warna tulisan ya. Dan entah ingin bold, italic atau underline. Yang di sini untuk mengatur posisi ya, sama seperti di Word tadi. Nah, lalu bagaimana sih cara salah satu contoh sederhana penggunaan Word ya? Sebetulnya penggunaan Excel, mohon maaf. Lalu bagaimana sih salah satu contoh penggunaan sederhana untuk Microsoft Excel? Microsoft Excel itu memang pada dasarnya untuk mengolah data atau mengolah angka. Sebagai contoh, kita ingin menggunakan Microsoft Excel untuk menyimpan data atau sebagai database. Kita bisa seperti ini kita tulis. Misalnya kita ingin memasukkan sekelompok data uh, pribadi dari seseorang gitu ya, atau biodata dari seseorang. Kita bisa di sini tulis nama ya, alamat, nomor telepon ya, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa taruh nomor ya. Misalnya kita bisa letakkan pekerjaan seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpan data ya, atau database ya. Ini kita bisa rapikan sedikit tulisannya ya seperti ini. Di sini kita bisa taruh nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, dan enaknya di Microsoft Excel itu dia bisa mengerti bahwa kalau misalnya ada angka yang berurutan dia akan langsung melanjutkannya ya. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik aja langsung keluar angka 1 sampai 10. Misalnya namanya ada nama 1 gitu ya, nama 2 dan seterusnya. Ini alamatnya juga ada alamat 1. Misalnya alamat 2 yang mungkin kita isi alamatnya apa gitu ya. Lalu nomor teleponnya 08988123433 misalnya seperti itu ya. 0800816 seperti ini. Dan pekerjaan misalnya contoh pekerjaannya dosen ya. Terus di sini karyawan. Nah, dengan cara seperti ini kita membuat suatu database sederhana ya menggunakan Microsoft Excel. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya biasanya yang terjadi kesulitan itu ya di sini pada saat kita menaruh angka nomor telepon tidak keluar angka 0 di depannya, maka ini kita bisa ganti jenis angkanya menjadi teks seperti ini ya. Nah, kalau sudah menjadi teks kita bisa taruh angka di depannya seperti itu. Ada angka kosong di depannya. Atau misalnya kita ingin tulis gaji seperti itu di sini ya, gaji di sini ada 200.000, misalnya 202 juta misalnya atau 5 juta. Nah, seperti ini. Ini 6 juta. Nah, di sini ada yang disebut dengan namanya number ya, atau kita bisa mengatur jenis format data yang ingin kita masukkan. Kalau tadi di sini kita nomor telepon kita buat jadi teks, kalau di sini kita ingin buat menjadi suatu ini ya, value dari sebuah mata uang gitu. Misalnya kita bisa taruh di sini currency ya. Nah, sehingga di sini muncul otomatis format tulisan rupiah ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh sederhana ya. Kalau misalnya kita ingin menghitung data juga nih. Seperti ini ya.
Bagaimana sih? Misalnya kita ingin menghitung jumlah. Di sini kita bisa menulis total ya. Jumlah total gaji dari seluruh orang di sini yang kita data. Nah, ada yang disebut dengan formula di Excel. Nah, ini yang merupakan salah satu ujung tombak dari Excel ya. Kenapa sangat berguna? Karena kita bisa menggunakan formula di sini. Formula itu apa? Sebenarnya formula itu kita bisa menggunakan berbagai rumus perhitungan matematika atau secara statistika atau macam-macam, banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita pelajari ya. Di sini saya akan mencoba salah satu contoh formula yang paling sederhana, yaitu penjumlahan dari seluruh total angka gaji di atas ini. Bagaimana caranya? Sebelum kita memulai formula, kita harus mengetik simbol sama dengan. Di mana yang dimulai dengan sama dengan itu kita mengetik suatu formula, berbeda dengan kita tidak menggunakan kata sama dengan ya. Di sini kita tulis sama dengan sum. Sum itu apa? Di sini langsung keluar ya. Ada tulisan adds all the number in a range of cells. Berarti kita menambah seluruh angka, seluruh number yang ada di satu range of cell tersebut. Cellsnya bagaimana kita mau pilih? Ini kita buka kurung ya. Lalu kita klik seperti ini. Kita tarik. Kita tutup kurung. Berarti yang ingin dijumlahkan itu seluruh angka yang ada di sini. Kalau misalnya kita klik enter, nah otomatis akan keluar angkanya 56 juta. Kira-kira seperti itu ya. Dan cara seperti ini sangat apa ya? Sangat mudah digunakan ya, karena memang ini banyak sekali digunakan di berbagai lini pekerjaan ya, menggunakan Microsoft Excel. Lalu untuk formulanya itu ya, kita bisa gunakan macam-macam. Misalnya ada lagi nih, namanya rata-rata. Misalnya kita mau menghitung rata-rata gaji dari seluruh orang di sini. Kalau ini tadi total gajinya berapa? Kalau ini rata-rata. Ada misalnya formula lagi yang disebut average. Ini salah satu formula-formula dasar yang biasa digunakan di Excel ya. Nah, buka kurung tutup. Oke, di sini kita bisa lihat, oh rata-rata gajinya 8 juta. Mudah sekali sebetulnya memang menggunakannya. Lalu kalau ingin bertanya, lalu bagaimana cara tahu formulanya itu apa saja yang bisa digunakan? Sebetulnya seperti ini. Kita pada saat kita ingin kita klik sama dengan di sini, kita tulis A, itu keluar seluruh formula yang bisa kita gunakan. Kita tulis B, keluar juga formula yang bisa kita gunakan. C dan seterusnya. Yang dimulai dari C itu apa saja. Lalu bagaimana caranya bila kita ingin mengetahui formula-formula yang ada di Excel? Lalu bagaimana sih kita ingin tahu caranya apa saja formula yang bisa kita gunakan? Kita bisa klik help di sini ya. Di sini ada help. Lalu kita bisa klik formula and function. Nah, di sini ada berbagai macam formula yang bisa kita gunakan. Apa sih yang ingin kita lakukan? Oh, display or hide formula, create a simple formula. Ini ada berbagai macam tutorial yang bisa kita buka ya. Ini tadi sum function, average function, max function, ini yang tadi kita gunakan ya, simple ya. Banyak sekali sebetulnya formulanya ini. Mungkin kita bisa juga membuka. Nah, bila kita ingin mencari di internet, kita bisa coba cari rumus Excel ya. Kita klik saja rumus Excel seperti ini. Nah, ini keluar ya. Biasanya banyak sekali blog-blog yang membahas bagaimana sih tentang detail dari rumus Excel dan apa sih kegunaannya. Di sini kita bisa lihat semua, tapi karena tidak mungkin kita bahas satu persatu. Jadi mungkin saya hanya memberikan informasi seperti ini. Kita bisa pelajari di sini ada or, not, and, average, sum, dan banyak sekali ya. Lookup, VLOOKUP ya. Walaupun memang paling banyak digunakan itu adalah operasi matematika biasa pun juga bisa kita gunakan. Misalnya seperti ini. Kita ingin menambahkan sesuatu ya.
Kita ingin menambahkan gaji ini ditambahkan dengan gaji yang ada di sini. Perlu ditambahkan dengan gaji yang ada di sini. Ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan operasi matematika biasa ya, seperti ini. Misalnya gaji yang di atas ini saya ingin coba dibagi 5, seperti itu ya. Saya ingin bagi 5, nah seperti itu ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke Microsoft atau yang Microsoft PowerPoint. Biasanya orang menyebutnya tuh PPT atau PowerPoint. PowerPoint itu juga salah satu program atau aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi ya dengan menggunakan beberapa slide ya. Jadi kalau kita ingin mempresentasikan sesuatu ada beberapa, kalau zaman dahulu kala itu kita pakai semacam slide berupa bentuk printan slide ya yang dipresentasikan di depan orang-orang. Tapi kalau zaman sekarang ini ya seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman menggunakan proyektor dan slides ya, slide yang kita buat secara digital. PowerPoint ini banyak sekali ya digunakan dari pelajar hingga mahasiswa sampai perkantoran, bisnis, pendidik ya, trainer-trainer atau ya, orang-orang yang memberikan tutor ya, itu butuh sekali menggunakan PowerPoint. Misalnya Bapak Ibu ingin mempresentasikan ya bagaimana caranya memasak suatu masakan ya, memasak misalnya kue tertentu, yaitu kita juga bisa tampilkan dalam PowerPoint. Intinya apapun itu data-data itu kita bisa tampilkan ya, seperti kita membuat poster seperti itu ya. Di dalam PowerPoint ini kita bisa memasukkan banyak hal juga seperti video ya, gambar, animasi dan macam-macam ya. Kita bisa mengatur peletakan gambarnya, peletakan videonya atau gambar bergerak itu juga bisa banyak sekali ya fitur yang bisa kita eksplorasi di PowerPoint. Nah, bila kita buka PowerPoint, kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita buka pertama kali seperti ini. Jadi kalau kita buka di file tadi ya, klik new, lalu di sini ada blank presentation, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Tapi apabila Bapak Ibu ingin menggunakan template new ya, di sini ada berbagai macam template ya. Template macam-macam ya. Ada yang sudah tersedia di sini atau nanti Bapak Ibu bisa download yang ada di internet gitu ya. Misalnya ini saya klik di sini ada template-nya. Oh, ini poster. Ini macam-macam nih. Ternyata di sini kita juga bisa membuat poster, kita bisa membuat Gantt chart ini ya. Timeline atau hanya berupa slide biasa ya, slide seperti slide kuliah atau di sini contohnya ada slide untuk marketing plan. Coba kita create ya. Nah, ini udah menjadi sebuah template ya. Ini kita buka udah ada template-nya, bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi ini kan sudah jadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa pertama kalau misalnya kalian sudah mempunyai template, kita bisa mengubah tulisan di sini. Mudah sekali cara menggantinya ya sama seperti kita mengganti di tulisan di Microsoft Word ya. Ini kita bisa misalnya contoh presentasi seperti itu ya. Ini juga bisa kita ganti ya tulisannya. Nah, kalau Microsoft Excel itu sebetulnya seperti gambar yang ditempel-tempel ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, di sini ada beberapa objek ya yang sebetulnya ditempel-tempel seperti kita menempel pada suatu poster ya. Ini kita bisa delete ya. Ini misalnya kita bisa delete atau misalnya ini kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti warnanya gitu ya. Kita klik 2 kali, kita klik di sini ada shape fill ya, kita bisa ganti ini warnanya seperti apa. Yang ini warnanya mau misalnya merah gitu ya.
Seperti itu. Nah, jadi misal ya kita membuat baru saja deh. Nah, kita membuat baru. Awalnya itu seperti ini Microsoft Excel. Lalu kita bisa membuat berbagai macam bentuk ya. Misalnya kita mau gambar kotak ya seperti ini, atau mau gambar bulat ya seperti tadi ya, atau hiasan-hiasan pada slide. Misalnya seperti ini ya. Kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Banyak banget yang bisa kita coba-coba di sini. Yang pasti kalau misalnya kita klik insert, di sini ada berbagai macam pilihan yang mungkin bisa kita masukkan. Dimulai dari gambar, misalnya Bapak Ibu ada gambar ya dari internet ya. Kita buka gambar ya di internet gitu ya. Misalnya gambar kucing ya, kita gambar kucing. Nah, di sini ada gambar kucing seperti itu ya. Kita bisa aja nih ambil gambar di sini ya, kita view file seperti ini. Kita copy image ya. Lalu kita klik kanan di sini. Lalu kita paste ya. Di sini ada picture. Nah, dia masuk gambarnya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Misalnya kita di sini mau tulis ini kucing hilang gitu ya. Kita bisa juga membuat suatu poster seperti ini ya. Lalu penempatannya kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Fontnya sama seperti Microsoft Word, kita bisa ubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan juga. Kita juga bisa kalau misalnya ingin ada tulisan, kita tinggal klik di sini, insert lagi, ada text box ya di sini. Ya, di sini kita contoh, kita bisa geser-geser. Jadi text box ini kita bisa geser-geser, kita bisa kasih warna gitu ya. Lalu di sini uh, kita bisa perbesar juga tulisannya, kita bisa pertebal tulisannya, atau kita ganti fontnya sama seperti yang kita lakukan di Microsoft Word. Walaupun Microsoft Excel pun juga bisa ya. Nah, lalu ini slide pertama misalnya. Kita ingin membuat PowerPoint berisi beberapa slide. Ini tinggal kita klik kanan di sini ya, new slide. Nah, di sini ada slide baru lagi. Kita bisa macam-macam sebetulnya kita bisa masukkan. Seperti ini ya. Ini contoh apa nih? Ini contoh chart ya. Kita insert slide lagi. Kita mau masukkan apa lagi nih? Kita mau masukkan tabel ya. Di tabel kita bisa pilih kolomnya berapa, row-nya berapa. Kolom itu kolom ya, kolom itu kolom, row itu baris ya. Ini kita bisa atur sesuka kita gitu, mau barisnya berapa ya. Jadi kita juga bisa menampilkan suatu data seperti Excel di sini. Atau misalnya Bapak Ibu punya data di Excel yang ingin dipindahkan ke PowerPoint, gampang sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal buka tadi file ini ya, tadi mungkin ini kita bisa lengkapi datanya biar lebih terlihat bagus. Nah, ini kalau kita buka PowerPoint tadi, nah ini kita tinggal, nah ini kita bisa klik kanan, kita bisa pastekan di sini ya. Kita bisa use destination style, maksudnya disesuaikan style dengan yang PowerPoint ini, atau misalnya tanpa style, misalnya kita sesuaikan lah seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan nih berarti tabel dari Microsoft Excel ke dalam Microsoft PowerPoint. Intinya Microsoft PowerPoint ini salah satu aplikasi yang mungkin bisa dikatakan paling apa ya? Paling fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, dari membuat poster ya, membuat materi kuliah, atau mengedit gambar. Bahkan mengedit gambar pun kita juga bisa menggunakan PowerPoint. Jadi banyak sekali memang kegunaannya. Sebagai contoh ya, kita ingin menyimpan gambar PowerPoint ini menjadi suatu gambar ya, karena kita ini hasil gambar edit. Misalnya kita mau hasil edit gambar ini menjadi suatu JPG ya, gambar JPG. Ini tinggal kita klik file di sini, klik save as ya, browse. Kita mau taruh gambar ini di mana ya, di sini misalnya. Nah, ini kita ganti nih. Save as type-nya ini kita ganti. Ini ada berbagai macam jenis file.
Kalau ingin kita save dalam bentuk JPEG, maksudnya dalam bentuk gambar, kita tinggal klik ya seperti ini. Lalu kita save seperti itu ya. Nah, ini just this one. Nah, itu berarti kita sudah dapat gambar si kucing ini ya tadi ya, dalam bentuk JPG ya. Tadi ya kalau misalnya kita lihat contohnya tadi, kita buka picture di sini. Nah, ini dia tadi hasil gambar yang kita edit nih. Hasil editan keluaran dari PowerPoint. Oke. Ini kucing hilang.jpg. Oke, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu, kita memiliki alternatif apabila Bapak atau Ibu tidak memiliki software tersebut ya. Kita juga bisa gunakan Google, jadi tanpa harus menginstal software ya. Di Google Drive terutama maksudnya ya. Kita klik Drive di sini. Google Drive itu salah satu penyimpanan online ya, seperti hard disk tapi online. Misalnya saya buat folder baru di sini, create. Nah, di sini ada folder baru. Nah, ini jadi terlihat lebih bersih saja gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kalau misalnya saya bisa membuat file seperti Word secara online menggunakan Google. Saya klik new, di sini ada namanya Google Docs. Google Docs ini sama persis ya, hampir sama fungsinya seperti Microsoft Word. Perbedaannya Google Docs ini online ya, gratis ya, dan bisa digunakan untuk bekerja bersama-sama gitu, bisa dibuka oleh lebih dari satu orang, bareng-bareng mengerjakan file yang sama. Sama seperti Word ya. Fungsinya juga mirip, hampir sama. Di sini pun juga ada Google Sheets. Nah, Google Sheets sama seperti Microsoft Excel. Lalu di sini ada Google Slides. Nah, Google Slides seperti ini hampir sama juga seperti Microsoft PowerPoint. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pelatihan Microsoft Office dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memang pelatihan ini tidak lengkap sekali ya, tapi di sini mudah-mudahan bisa membuka wawasan Bapak atau Ibu agar bisa belajar lebih dalam lagi mengenai Microsoft Office, Microsoft Word, atau Microsoft PowerPoint sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Aldo mengenai pemanfaatan aplikasi dari Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Tentunya ketiga aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita yang memang membutuhkan aplikasi untuk membuat dokumen, menganalisis data, serta membuat file presentasi. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan, silahkan untuk meninggalkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Oke, untuk melengkapi pemahaman terkait materi yang telah disampaikan, Bapak Ibu bisa mendownload buku saku yang telah kami siapkan. Dan oleh karena itu, izinkan saya untuk memutar video singkat mengenai buku saku ini. Ya, tadi merupakan buku saku yang sudah kami siapkan dan merupakan kolaborasi dari 3 fakultas di Universitas Airlangga, yaitu STMM, FISIP, dan juga FH. Bagi Bapak Ibu, silakan langsung saja mendownload dan jangan lupa untuk menyebarluaskannya ke rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Baiklah, karena materi sudah disampaikan semuanya,
oleh pemateri kita. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aldo atas materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. See you.